Kau hanyalah pemuda desa, ucap Ratna dengan nada tinggi dan penuh kesombongan. Mana mungkin bisa menyembuhkan anak saya? Wanita itu, seorang janda cantik dan kaya raya, menatap Fandi dari ujung kepala hingga kaki dengan senyum meremehkan. Lalu, dengan nada menantang ia menambahkan, kalau dalam 2 bulan anak saya bisa bicara karena kamu, aku akan menepati ucapanku, aku akan jadi istrimu. Tawanya kecil, tapi penuh nada ejekan yang menusuk harga diri. Malam di kompleks perumahan elit itu terasa begitu tenang. Sunyi yang mahal. Lampu taman berpendar lembut di antara rumah-rumah besar yang berdiri megah, seolah tiap bangunannya punya rahasia sendiri. Di salah satu rumah paling mewah, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Cantik, berkelas, dan tampak sempurna di mata siapapun. Tapi hatinya kosong. Rumah itu tampak hidup dari luar. Namun di dalamnya, hanya ada 2 suara. Langkah Ratna, dan napas kecil seorang anak perempuan bernama Alia. Alia, putri tunggal Ratna yang baru berusia 5 tahun. Cantik, polos, tapi diam. Ia tak pernah berbicara, tak pernah memanggil mama, bahkan tak pernah tertawa seperti anak-anak lainnya. Sudah 5 tahun Ratna membawa Alia ke berbagai dokter, terapis, bahkan sampai ke luar negeri. Hasilnya sama, tak ada yang bisa menjelaskan kenapa anak itu tak bersuara. Malam itu Ratna duduk di kursi ruang tamu yang luas dan dingin, menatap Alia yang sedang bermain boneka di lantai marmer. "Kenapa kamu gak bisa bicara, Nak?" bisiknya pelan. Suara itu bergetar menahan tangis. "Mama udah lakukan segalanya." Hidup Ratna terlihat sempurna. Mobil mewah, rumah besar, uang berlimpah. Tapi semua itu terasa sia-sia, karena tidak ada suara kecil yang memanggilnya, Mama. Orang-orang di kompleks mengenalnya sebagai wanita sombong dan sulit didekati. Tapi mereka tak tahu, kesombongan Ratna hanyalah dinding untuk menyembunyikan luka yang dalam. Hingga suatu pagi, saat Ratna sedang menunggu tukang kebun langganannya yang biasanya datang memotong rumput, muncul seorang pemuda tak dikenal di gerbang rumah. Bajunya sederhana, kulitnya legam terbakar matahari, dan di punggungnya tergantung tas kecil berisi peralatan herbal. "Selamat pagi, Bu," katanya sopan. "Saya Fandi, orang baru dari desa seberang. Saya menggantikan Pak Joni yang sedang sakit." Ratna menatapnya dari ujung rambut sampai kaki. Nada suaranya datar. "Ya sudah, asal kerja cepat dan gak bikin kotor. Silakan." Fandi mengangguk dan mulai bekerja di taman depan rumah. Ratna tak tahu, pertemuan sederhana pagi itu akan mengubah seluruh hidupnya. Sementara itu, Alia duduk diam di ayunan taman, memandangi Fandi dengan mata polos. Pemuda itu berhenti sejenak dan tersenyum. "Cantik sekali, Dek. Mau bunga?" katanya lembut sambil memetik setangkai bunga kecil dan meletakkannya di pangkuan Alia. Untuk pertama kalinya, Alia tersenyum. Senyum kecil yang sudah 5 tahun tak pernah muncul. Dari teras rumah, Ratna memperhatikan mereka. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar, entah apa. Anak ini diam bertahun-tahun, tapi tiba-tiba senyum cuma karena tukang kebun desa itu, gumamnya sinis. Ia tak tahu, senyum kecil itu adalah awal dari perubahan besar. Pagi berikutnya, matahari menembus sela pepohonan, menyinari taman yang kini tampak lebih hidup. Fandi datang lebih awal, membawa pot kecil berisi tanaman obat dan bunga hias. Ratna baru keluar rumah, mengenakan gaun putih sederhana. Tetap anggun, tetap berwibawa. "Pagi, Bu Ratna," sapa Fandi sopan. Ratna hanya mengangguk. "Kamu rajin juga ya, padahal belum seminggu kerja di sini." Fandi tersenyum tenang. "Kalau pekerjaan dilakukan dengan niat baik, hasilnya juga akan baik, Bu." Ratna sempat terdiam. Ada ketenangan dalam cara bicara Fandi yang jarang ia temui. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Banyak bicara juga kamu," ujarnya dingin. Fandi hanya menunduk sopan. "Maaf, Bu. Saya cuma ingin taman ini bukan cuma indah dilihat, tapi juga menenangkan hati." Ratna mendengus dan hendak masuk ke dalam rumah, tapi langkahnya terhenti.
Dari arah ayunan, terdengar tawa kecil. Sebuah suara yang sudah bertahun-tahun hilang. Ratna menoleh cepat. Alia. Anak itu tertawa pelan sambil menggenggam bunga yang kemarin diberikan Fandi. Ratna mematung, matanya bergetar, jantungnya berdebar. Ia bahkan tak yakin pada apa yang didengarnya. Alia, panggilnya lirih. Anak itu menoleh dan tersenyum ke arah ibunya, lalu menunjuk Fandi. Ia ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Ratna berjalan mendekat. Kamu bikin dia tertawa? Tanyanya pada Fandi dengan nada tak percaya. Fandi menatap Alia penuh kasih. Saya cuma bicara dari hati ke hati, Bu. Anak ini bukan gak bisa bicara, mungkin dia cuma kehilangan alasan untuk bicara. Ratna terdiam, lalu menatapnya tajam. Kamu mau bilang aku ibu yang gagal? Suaranya meninggi. Fandi menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya cuma percaya, kadang anak gak butuh obat, dia butuh sentuhan hati. Ratna merasa tersinggung. Ucapan pemuda desa itu seperti menampar harga dirinya. Sudahlah, jangan sok tahu. Kamu cuma orang kampung. Jangan ajari saya soal anak saya, katanya tajam. Fandi menunduk, menahan diri agar tak tersinggung. Maaf, Bu Ratna. Saya nggak bermaksud menggurui. Ia kembali bekerja, sementara Ratna masuk rumah dengan wajah kesal. Namun di balik kemarahan itu, ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya. Rasa yang belum ia mengerti, antara tersinggung, penasaran, dan harapan kecil. Malam itu, Ratna duduk di tepi ranjang, menatap wajah kecil Alia yang sudah terlelap. Senyum tipis masih terukir di bibir putrinya, senyum yang sudah lama tak pernah ia lihat. Kenapa kamu bisa tersenyum hari ini, Nak? Bisiknya pelan. Apakah karena pemuda desa itu? Ratna menarik napas panjang. Di balik gengsinya yang tinggi, tumbuh rasa ingin tahu yang tak bisa ia jelaskan. Siapa sebenarnya Fandi? Dan kenapa kehadirannya bisa membuat Alia yang pendiam itu bereaksi? Di sisi lain, di rumah kontrakan kecil di pinggiran desa, Fandi duduk di depan pintu, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ya Allah, ucapnya lirih. Jika engkau menakdirkanku untuk menolong anak itu, maka tuntunlah jalanku. Ia tidak tahu, doa sederhana malam itu akan menjadi awal dari ujian besar, bukan hanya soal kesabaran, tapi juga tentang harga diri dan keikhlasan seorang manusia yang diremehkan. Keesokan harinya, matahari bersinar terik di kompleks mewah itu. Fandi datang seperti biasa, membawa tas kecil berisi ramuan herbal dan sebotol air yang telah ia doakan. Ia berniat melakukan terapi sederhana, agar Alia perlahan mulai merespons suara di sekitarnya. Namun pagi itu, Ratna sudah menunggunya di teras. Wajahnya dingin, bibirnya tersenyum sinis. Fandi, ya, ucapnya tajam. Saya dengar kamu ini dukun kampung yang suka ngaku-ngaku bisa nyembuhin orang. Fandi menatapnya dengan tenang. Saya bukan dukun, Bu. Saya cuma belajar sedikit tentang pengobatan alami. Tapi saya percaya, kesembuhan tetap datang dari Tuhan. Ratna tertawa kecil. Suaranya tajam seperti pisau. Tuhan, katanya meremehkan. Kalau Tuhan mau, anak saya pasti sudah sembuh dari dulu. Saya sudah bawa dia ke dokter, terapis, bahkan ke luar negeri. Semua gagal. Dan kamu pikir, dengan daun-daunan dan air itu kamu bisa bikin dia bicara? Alia yang duduk di taman menatap ibunya bingung. Fandi hanya menunduk, tidak membalas satupun hinaan itu. Tapi di matanya, ada keteguhan yang membuat Ratna semakin kesal. Sudah, jangan sok bijak. Ratna melanjutkan dengan suara meninggi. Kamu itu cuma pemuda desa. Bahkan gak pantas berdiri di taman rumah saya. Cuma karena Alia senyum sekali, bukan berarti kamu bisa apa-apa. Suasana menegang. Udara seperti berhenti. Para asisten rumah tangga yang ada di sekitar taman hanya bisa menatap dari jauh, takut, tapi juga penasaran. Fandi akhirnya angkat wajahnya. Saya tidak bermaksud melewati batas, Bu. Saya hanya ingin membantu.
Tapi kalau ibu merasa keberatan, saya bisa pergi sekarang. Ratna menatapnya tajam. Tapi di balik tatapan itu, ada sesuatu yang bergetar. Ia tidak suka ketenangan Fandi. Tidak suka caranya tetap sabar, bahkan setelah dihina. Entah kenapa, ia ingin menaklukkan ketenangan itu. Dengan nada menantang, Ratna berkata, "Baik, Fandi. Kalau kamu benar-benar yakin dengan ucapanmu, aku beri kamu waktu 2 bulan. 2 bulan untuk buktikan bahwa kamu bisa membuat anakku bicara. Kalau kamu gagal, jangan pernah injakkan kaki di kompleks ini lagi." Fandi menatapnya tenang, tidak gentar sedikit pun. "Dan kalau saya berhasil?" tanyanya pelan. Ratna tersenyum sinis, menegakkan dagu dengan angkuh. "Kalau kamu bisa menyembuhkan anak saya dalam 2 bulan, saya ikhlas jadi istri kamu. Tapi itu mustahil. Kamu cuma pemuda desa, Fandi. Bahkan dokter sekalipun gagal." Para pekerja yang mendengar ucapan itu menahan napas. Fandi menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. "Saya tidak tertarik dengan janji seperti itu, Bu Ratna. Saya hanya akan berusaha sebisa saya. Tapi satu hal saja yang saya minta." Ratna menaikkan alisnya. "Apa itu?" "Hargailah orang lain, sekecil apapun mereka. Karena kadang, keajaiban datang dari tempat yang paling ibu remehkan." Ratna terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan halus di wajahnya. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. "Baiklah," katanya akhirnya dengan nada dingin. "Buktikan kalau kamu bukan cuma omong besar." Fandi mengangguk dan mulai bekerja. Sementara Ratna berbalik menuju rumah, tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Antara marah, penasaran, dan rasa takut yang ia sendiri tak pahami. Ia tidak tahu, 2 bulan ke depan akan menjadi perjalanan yang menguji bukan hanya keyakinan Fandi, tapi juga kesombongan dirinya sendiri. Sejak hari itu, suasana di rumah Ratna berubah. Setiap pagi, Fandi datang dengan langkah tenang, membawa ramuan herbal, air doa, dan keyakinan yang tidak pernah padam. Ratna, di sisi lain, tetap menyambutnya dengan tatapan dingin dan penuh gengsi. 2 bulan, katanya suatu pagi sambil menatap jam tangannya. "Kau cuma punya 2 bulan untuk buktikan kalau kata-katamu bukan omong kosong." Fandi tersenyum tenang. "Saya tidak mengejar waktu, Bu. Saya hanya berusaha dengan doa." Ratna tertawa kecil. "Doa? Kamu pikir doa bisa menggantikan terapi medis dan teknologi? Dunia ini nggak sesederhana itu, Fandi." "Saya tahu, Bu," jawab Fandi lembut. "Tapi terkadang, yang sederhana justru lebih menyentuh hati manusia." Ratna terdiam sejenak, lalu membalas dengan nada sinis. "Kita lihat nanti. Jangan harap aku akan percaya hanya karena kamu pandai bicara manis." Fandi mulai terapinya dengan sederhana. Ia mengajak Alia duduk di taman, di bawah pohon Kamboja yang rindang. Di depannya, semangkuk air putih yang telah ia doakan. Ia mencelupkan jarinya, lalu meneteskan sedikit di bibir Alia. "Air ini bukan sihir, Dek," ucap Fandi lembut. "Ini cuma doa dari hati yang tulus. Coba dengarkan suara burung itu." Alia menatap ke langit. Seekor burung kecil berkicau di dahan. "Suara itu indah, kan?" lanjut Fandi sambil tersenyum. "Coba rasakan di dadamu, dan ucapkan di dalam hati." Burung di taman itu berkicau pelan saat Alia menatap Fandi lama, lalu mengangguk pelan. Tak ada suara keluar dari bibirnya, tapi ada gerak yang membuat hati Fandi bergetar. Dari balik jendela, Ratna memperhatikan mereka, wajahnya campuran antara heran dan sinis. Anak kecil itu diam saja, tapi pemuda itu seolah bicara dengan jiwanya. Gumamnya lirih, sebelum menggeleng pelan. "Ah, ini semua cuma buang waktu." Hari berganti, minggu berjalan, tapi Fandi tak pernah absen. Kadang datang pagi-pagi membawa ramuan akar, kadang sore hanya untuk mengajak Alia berjalan di taman, menyebutkan nama-nama benda sambil tersenyum. Setiap kali Ratna melihatnya, hatinya berdesir aneh, antara kesal, heran,
dan penasaran. Kenapa pemuda itu nggak menyerah juga? Ya, bisiknya dalam hati. Aku sudah hina dia berkali-kali, tapi dia tetap datang dengan wajah tenang itu. Malam itu, Ratna menatap Alia yang sudah tertidur. Tiba-tiba terdengar gumaman kecil. Bu Ratna sontak berdiri. "Alia, apa kamu barusan bicara?" tanyanya panik. Alia membuka matanya, hanya tersenyum. Tak ada suara lagi. Ratna menggenggam tangan kecil itu erat. Air matanya hampir jatuh, tapi gengsinya menahan. "Mungkin cuma halusinasi," katanya pelan. "Mungkin cuma kebetulan." Keesokan paginya, dari balkon, Ratna menatap Fandi yang sedang meracik ramuan di taman. Wajah pemuda itu tampak tenang, teduh, seolah tak ada beban. "Kenapa aku malah mulai memperhatikan dia?" gumamnya pelan. Ia cepat-cepat menggeleng keras. "Tidak. Aku cuma ingin buktikan kalau dia pasti gagal." Namun jauh di lubuk hatinya, mulai tumbuh rasa takut. Takut jika pemuda desa yang ia hina itu benar-benar mampu melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan siapapun. Membuat Alia berbicara. Sebab kalau itu terjadi, ia tahu harga dirinya akan runtuh seketika. Sudah hampir 3 minggu berlalu sejak tantangan itu dimulai. Fandi datang setiap hari tanpa pernah marah meski sering direndahkan. Ia tak datang demi uang, bukan pula demi janji pernikahan. Ia datang karena niat tulus, ingin menolong. Setiap pagi, ia duduk di taman bersama Alia. Mereka berbicara dengan mata, bukan dengan suara. Fandi mengajari Alia mengenali getaran, merasakan suara, dan meniru gerak bibir pelan-pelan. "Coba lihat bibir Om. Ya, sekarang ucapkan pelan, M.A., katanya lembut. Alia menatap Fandi dalam-dalam, lalu mencoba membuka bibirnya. Udara seperti berhenti sejenak. Tak ada suara, tapi Fandi tetap sabar. Ia tersenyum, menuntun seperti seorang ayah yang mengajari anaknya bicara untuk pertama kali. Dari balik jendela, Ratna memperhatikan dengan hati berdebar. Ia melihat Alia mulai percaya, mulai tersenyum, dan mengikuti setiap gerak Fandi. Tapi anehnya, perasaan hangat itu justru membuatnya marah. "Dia cuma tukang kebun, orang kampung," desis Ratna sambil menutup tirai dengan keras. "Apa yang bisa dia lakukan yang bahkan dokter nggak bisa?" Malamnya, Ratna termenung di kamar. Alia tertidur dengan senyum tenang di wajahnya. Ratna menggenggam tangan anaknya pelan. "Kenapa kamu makin sering tersenyum, Nak? Apa benar karena pemuda itu?" bisiknya. Air matanya jatuh perlahan, tapi cepat-cepat ia hapus. Ego dan gengsinya masih menolak mengakui bahwa hatinya mulai luluh. Keesokan harinya, Fandi datang seperti biasa. Tapi hari itu berbeda. Saat ia mengucapkan huruf demi huruf pelan di depan Alia, tiba-tiba gadis kecil itu mengeluarkan suara samar dari tenggorokannya. "M.A." Hanya satu suku kata, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Fandi tertegun. Matanya berkaca-kaca. "Iya, Dek. Bagus banget. Sekali lagi ya, M.A., katanya lembut. Alia tersenyum, mencoba lagi. M.A. Ratna yang kebetulan lewat di koridor langsung berhenti. Tubuhnya gemetar, matanya melebar. Ia tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Langkahnya goyah saat menghampiri taman. "Alia, barusan kamu bilang apa?" Suaranya bergetar. Alia hanya tersenyum, mencoba mengulang gerakan yang sama. Ratna berlutut, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Tuhan, ini nyata." Fandi tersenyum tenang. "Perlahan saja, Bu. Jangan dipaksa. Yang penting, dia sudah percaya kalau suaranya ada." Ratna menatap pemuda itu lama. Ada rasa kagum yang ia sembunyikan di balik gengsi. "Bagaimana kau bisa melakukannya?" tanyanya pelan. Fandi hanya menjawab sederhana, "Saya nggak melakukan apa-apa, Bu. Saya cuma bantu dia menemukan keberaniannya." Ratna terdiam. Kata-kata itu terasa menampar keras kesombongan yang selama ini ia pelihara. Tapi sebelum ia sempat membalas, Fandi sudah beranjak pergi,
meninggalkan taman dengan langkah tenang seperti biasa. Malam itu Ratna tak bisa tidur. Suara lembut, "Ma," terus terngiang di telinganya. Ia menatap foto mendiang suaminya di meja dan berbisik pelan, "Mungkin, pemuda itu memang bukan orang biasa." Namun gengsinya belum sepenuhnya menyerah. Ia masih mencoba menyangkal, berkata dalam hati, "Tidak, ini pasti kebetulan." Tapi jauh di dalam hatinya, Ratna tahu, keajaiban baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa berbeda di rumah besar itu. Ratna, yang dulu selalu memandang rendah Fandi, kini mulai diam setiap kali pemuda itu datang. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi larangan, hanya keheningan yang aneh, seolah gengsinya perlahan runtuh oleh sesuatu yang tak ia pahami, keikhlasan. Alia juga tampak berubah. Gadis kecil itu kini tampak lebih hidup. Setiap kali Fandi datang, matanya berbinar-binar, langkahnya ringan menuju taman, tempat yang kini jadi saksi kebangkitan kecil dalam hidupnya. Fandi selalu datang dengan membawa hal sederhana. Kadang hanya daun-daunan dari hutan kecil di belakang desa, kadang sekantong ramuan akar, atau hanya senyum dan doa. Ia mengubah terapi menjadi permainan yang menyenangkan. "Ini bunga, Dek?" tanya Fandi lembut sambil menunjuk lopak kuning yang terbuka di depan mereka. Alia menirukan pelan, Bu." Fandi tersenyum, matanya berbinar. "Bagus sekali, Dek. Sekarang coba, Mama." Dan kali ini, suara itu keluar lebih jelas. "Ma. Fandi menahan napas, tak ingin air matanya jatuh. Tapi di balik jendela, Ratna tak kuasa menahan tangis. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, terisak tanpa suara. 5 tahun. 5 tahun ia menunggu keajaiban sekecil itu. Sore itu, Ratna akhirnya turun ke taman. Ia berlutut di belakang Alia yang sedang duduk di ayunan. "Sayang," bisiknya lembut. "Bilang ke Mama lagi, Nak." Alia menoleh, tersenyum, dan dengan suara kecil tapi nyata, berkata, Ma. Air mata Ratna langsung jatuh deras. Ia memeluk Alia erat, menggigil dalam keharuan. "Ya Allah, 5 tahun aku menunggu suara ini." Sementara di kejauhan, Fandi menunduk, mengusap air matanya diam-diam. Ia tidak ingin mengambil pujian, karena di hatinya ia tahu, semua ini hanya karena Tuhan berkehendak. Malamnya, Ratna duduk di depan cermin besar di kamarnya. Wajahnya yang dulu dipenuhi kesombongan kini tampak redup. "Kenapa aku begitu kejam padanya?" gumamnya pelan. "Dia menolong anakku tanpa pamrih, sementara aku menghina harga dirinya." Ia teringat kata-katanya dulu, yang kini bergema di kepalanya seperti cambuk. "Kamu cuma pemuda desa, mana mungkin bisa menyembuhkan anak saya." Keesokan paginya, Ratna memberanikan diri menyapa Fandi dengan cara berbeda. Saat pemuda itu datang, ia menyuguhkan segelas air, suaranya pelan. "Fandi, terima kasih. Aku tahu aku sudah banyak salah." Fandi hanya tersenyum, menatapnya sopan. "Saya tidak menyimpan dendam, Bu. Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan." "Tapi kenapa kamu mau repot menolong kami?" tanya Ratna lirih. Fandi menatapnya lembut. "Karena setiap manusia layak ditolong. Apalagi anak sekecil Alia, suaranya bukan hanya anugerah, tapi doa yang belum sempat dijawab Tuhan." Ratna terdiam. Kata-kata itu menembus dinding gengsi yang selama ini membungkus hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil, lebih kecil dari seorang pemuda desa yang dulu ia pandang hina. Minggu berganti. Alia kini bisa menyebut beberapa kata, bunga, air, dan suatu sore, ia berkata dengan jelas, "Mama, sayang." Ratna langsung berlutut di taman, menangis sejadi-jadinya sambil memeluk Alia. Fandi hanya menatap dari jauh, matanya berkaca. Ia tahu tugasnya hampir selesai. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang lain. Bukan cinta, bukan kagum, tapi iba pada seorang wanita yang akhirnya belajar arti kerendahan hati. Namun Ratna justru mulai diliputi rasa takut. Takut kehilangan Fandi.
Takut pemuda itu pergi sebelum ia sempat meminta maaf dengan sepenuh hati. Waktu terus berjalan. 2 bulan hampir berlalu sejak tantangan itu dimulai. Hari itu langit cerah. Taman tampak lebih indah dari biasanya. Bunga-bunga yang dulu layu kini bermekaran, seolah ikut merayakan perubahan di rumah itu. Fandi datang dengan senyum tenang, membawa sekeranjang buah dan beberapa ramuan herbal. Alia sudah menunggu di ayunan, menatapnya dengan wajah riang. Ratna memperhatikan dari teras, kali ini bukan dengan tatapan dingin, tapi dengan hormat dan haru yang dalam. Fandi duduk di depan Alia. "Dek Alia," katanya lembut, "hari ini kita coba sesuatu yang baru ya." Alia mengangguk. "Kalau kamu bisa bilang dengan jelas," lanjutnya sambil tersenyum, "Om belikan permen banyak." Ratna tertawa kecil. Ada kehangatan yang lama hilang dari rumah itu. Fandi tampak seperti ayah bagi Alia. Lembut, sabar, penuh kasih. "Coba ya, Dek," kata Fandi pelan. "Mama." Alia menirukan, "Ma. Bagus, sekarang tambah satu lagi, Mama sayang." Alia memandangi ibunya, lalu dengan suara kecil tapi jelas, berkata, "Mama, sayang." Ratna tertegun. Dunia seolah berhenti sesaat. "Alia, kamu barusan bilang apa, Nak?" Suaranya bergetar. Alia berdiri, berjalan pelan mendekati ibunya, dan mengulang lagi, "Mama sayang." Ratna langsung memeluk anaknya erat. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Suara tangis dan tawa haru memenuhi taman itu. Para pekerja rumah yang menyaksikan dari kejauhan ikut meneteskan air mata. Setelah 5 tahun, rumah itu akhirnya kembali mendengar suara Alia. Suara kecil yang memecah kesepian, sekaligus menghancurkan tembok kesombongan di hati seorang ibu. Di halaman rumah besar itu, suasana hening menyelimuti. Fandi berdiri tidak jauh dari mereka, menunduk dengan tenang, seolah tak ingin menjadi pusat perhatian. Namun tiba-tiba, suara bergetar dari Ratna memecah keheningan. "Fandi, tolong, kesini." Langkah Fandi perlahan mendekat. Ratna masih berlutut di tanah, matanya sembab, menatap pemuda sederhana itu dengan air mata yang jatuh satu persatu. Kau benar-benar membuat anakku bicara. Kau tahu apa artinya ini bagiku?" Suaranya pecah. Fandi hanya tersenyum lembut. "Saya tidak membuat apa-apa, Bu. Semua terjadi karena izin Allah. Saya hanya perantara." Ratna menggeleng, menatap Fandi dengan penyesalan mendalam. "Tapi aku sudah menghina kamu, aku memanggilmu tukang kampung, aku bahkan menertawakan doamu." Namun Fandi hanya menatapnya dengan tenang. "Saya tidak pernah marah, Bu Ratna," katanya lirih. "Kadang manusia baru bisa melihat cahaya setelah tersesat dalam gelapnya gengsi." Ucapan itu menembus hati Ratna seperti petir yang menyambar batinnya. Ia menunduk, tangannya gemetar memegang tangan Fandi. "Aku siap menepati janjiku. Kalau kau mau, aku ikhlas menjadi istrimu, seperti yang dulu kukatakan. Aku sadar, aku salah besar." Fandi terdiam lama. Lalu perlahan ia menarik tangannya. "Saya tidak butuh itu, Bu Ratna," ujarnya lembut. "Saya hanya ingin Alia tumbuh bahagia, dan ibu belajar menghargai orang lain." Ratna terpaku. Kata-kata itu mengguncang seluruh jiwanya. Ia menatap Fandi dengan campuran malu, kagum, dan penyesalan yang dalam. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi seluruh penghuni kompleks. Suara Alia yang memanggil, "Mama," menjadi simbol keajaiban. Orang-orang mulai membicarakan Fandi, pemuda desa misterius yang hatinya begitu tulus. Namun bagi Ratna, semua itu lebih dari sekadar keajaiban. Itu adalah pelajaran hidup, bahwa kesombongan hanya akan menutup hati dari kebaikan yang datang tanpa pamrih. Malamnya, Ratna berdiri di balkon rumahnya. Angin berhembus pelan, membawa sunyi ke dalam kamar yang luas namun terasa hampa. "Fandi," gumamnya lirih, menatap bintang. "Aku tidak tahu siapa sebenarnya kamu. Tapi lewat kamu, Tuhan mengajariku arti rendah hati."
Sudah seminggu berlalu sejak hari itu, tapi Fandi tak pernah muncul lagi. Nomor ponselnya tak aktif. Rumahnya di pinggir desa kosong. Beberapa Fandi hanya berkata singkat, kalau tugasnya sudah selesai, dia pergi, Bu. Fandi nggak suka disanjung. Ratna terdiam, dadanya sesak oleh penyesalan. Ia teringat jelas bagaimana dulu ia menghina Fandi di depan semua orang. Pemuda kampung mana mungkin bisa menyembuhkan anakku? Jangan mimpi. Ucapan itu kini bergema di kepalanya, mengiris lebih tajam dari pisau. Sementara itu, Alia semakin ceria. Setiap pagi ia berlari ke taman menunggu Fandi. Mama, Om Fandi mana? Aku mau kasih gambar buat Om Fandi, katanya polos. Ratna menatap anaknya dengan mata berkaca. Om Fandi lagi pergi, sayang. Tapi mungkin nanti, kalau Tuhan izinkan, dia akan datang lagi. Anak kecil itu tersenyum, lalu menengadahkan tangannya dan berdoa. Ya Allah, kasih tahu Om Fandi, Alia sayang dia. Ratna tak kuasa menahan air mata. Doa sederhana itu menampar batinnya yang dulu dipenuhi kesombongan. Beberapa malam kemudian, Ratna memberanikan diri datang ke rumah tua tempat Fandi dulu tinggal. Rumah itu kini kosong, hanya ada daun kering berserakan dan bau dupa samar yang tertinggal di udara. Di pintunya, ia menemukan selembar kertas, tulisan tangan Fandi. Terima kasih sudah percaya. Jangan cari saya, karena tugas saya sudah selesai. Rawatlah Alia dengan doa, bukan dengan harta. Dan jagalah lisan, karena luka dari kata, lebih dalam dari pedang. Ratna membaca tulisan itu berulang kali. Tangannya gemetar, matanya buram. Ia berlutut di depan pintu kayu tua itu, menangis seperti anak kecil. Fandi, aku salah, aku benar-benar salah menilaimu. Tangisnya pecah, larut dalam malam yang sunyi. Sejak malam itu, Ratna bukan lagi wanita yang sama. Ia berubah total. Ia mendatangi Fandi yang dulu ia rendahkan, meminta maaf satu persatu. Ia mulai membantu anak-anak miskin belajar membaca, ikut membersihkan musala, dan berhenti hidup dengan gengsi. Para tetangga berbisik heran. Bu Ratna sekarang beda banget ya, dulu sombongnya minta ampun. Ratna hanya tersenyum. Ia tahu, perubahan itu lahir dari luka yang dalam, luka karena menyesali kata-kata sendiri terhadap seseorang yang paling tulus padanya. Dan di lubuk hatinya, ia tahu, nama Fandi akan selalu ia ingat. Bukan sebagai pemuda kampung, tapi sebagai cahaya yang pernah dikirim Tuhan, untuk menuntun hatinya kembali pada kerendahan dan kasih. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Langit berwarna jingga keemasan, dan angin berhembus lembut melewati teras rumah Ratna. Di sana, ia duduk bersama Alia, anak kecil yang kini mulai pandai berbicara. Dengan tangan mungilnya, Alia menggambar sesuatu di atas kertas, lalu tersenyum bangga saat menyerahkannya kepada sang ibu. Ini Om Fandi sama kita, Ma, katanya polos. Ratna menatap gambar sederhana itu, seorang pria muda tersenyum, berdiri di samping dua sosok perempuan, satu besar, satu kecil. Dadanya tiba-tiba sesak. Ada getar halus yang menelusup di dalam dada. Air matanya menetes pelan, jatuh di ujung gambar yang dibuat Alia. Terima kasih, Nak, ucapnya dengan suara bergetar. Kalau suatu hari Om Fandi kembali, Mama ingin dia tahu, kalau Mama sudah belajar menghargai orang lain. Angin sore kembali bertiup pelan, membawa aroma tanah desa yang lembab dan menenangkan. Ratna menatap langit senja, dan entah mengapa, ia merasa seolah seseorang di kejauhan sedang menatapnya dengan senyum damai. 2 bulan berlalu sejak surat terakhir dari Fandi ia baca. Hidup Ratna kini benar-benar berubah. Rumah yang dulu tertutup, dingin, dan penuh gengsi, kini terbuka lebar. Anak-anak desa sering datang bermain di taman depan. Ratna bahkan sering terlihat tertawa, mengenakan pakaian sederhana tanpa riasan berlebihan. Tapi di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang belum bisa ia lepaskan. Rasa rindunya pada pemuda desa yang pernah datang membawa harapan, lalu pergi tanpa pamit. Suatu pagi, saat Ratna sedang menyapu halaman,
seorang anak kecil datang menuntun sepedanya. "Bu Ratna," katanya sambil menyerahkan amplop kecil. "Ini ada surat dari desa seberang. Katanya buat ibu." Ratna berhenti menyapu. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengenali tulisan tangan di pojok amplop itu. Tulisan itu, tulisan Fandi. Dengan tangan gemetar, ia berlari masuk ke dalam rumah. Di meja ruang tamu, ia duduk, menarik napas panjang, lalu membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada selembar kertas kekuningan dan sebuah kalung kecil dengan gantungan berbentuk daun kering yang dilapisi kaca bening. Ratna memegang kalung itu lama, lalu mulai membaca isi surat dengan suara bergetar. "Untuk Ibu Ratna, jika surat ini sampai, artinya saya sudah pergi jauh. Jangan sedih, karena setiap langkah saya adalah doa untuk orang-orang yang dulu menghina saya, tapi akhirnya belajar untuk berubah. Ibu, saya tidak pernah menyimpan dendam. Justru saya bersyukur pernah bertemu ibu dan Alia. Karena lewat ibu, saya tahu bahwa hati manusia bisa berubah, seindah bunga yang dulu layu di taman rumah ibu. Kesembuhan Alia bukan karena saya, tapi karena ibu mulai percaya dan berdoa dengan tulus. Doa seorang ibu adalah mukjizat terbesar di dunia." Kalung kecil itu simbol daun pertama yang jatuh di hari Alia bisa bicara. Simbol bahwa dari yang gugur pun, Tuhan bisa menumbuhkan harapan baru. Tetaplah jadi orang baik, Nona Ratna. Dunia ini tak kekurangan orang pintar, tapi sangat kekurangan orang yang tahu cara menghargai orang lain. Salam, Fandi. Ratna menutup surat itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh deras, membasahi kertas yang sudah usang. Ia memeluk surat itu ke dada, menangis lama. Bukan karena kehilangan, tapi karena disembuhkan, dari kesombongan, dari buta hati yang dulu menutup matanya terhadap kebaikan. Malam itu, Ratna duduk di teras rumah dengan Alia di sampingnya. Gadis kecil itu memegang kalung daun bening di tangannya, memainkannya pelan. "Mama, Om Fandi sekarang di mana?" tanyanya polos. Ratna menatap langit malam yang bertabur bintang. Senyum lembut muncul di wajahnya. "Mungkin dia sedang menolong orang lain. Sayang, orang sebaik dia tidak akan berhenti berbuat baik." Alia menatap bintang paling terang, lalu berbisik lirih. "Om Fandi, terima kasih ya, udah sembuhin Alia." Dan entah kebetulan atau keajaiban, angin malam berhembus lembut. Bunga-bunga di taman bergoyang pelan, seperti sedang menjawab doa kecil itu. Ratna menatap bunga-bunga itu lama, lalu berkata pelan, "Aku tidak akan pernah lupa pesanmu, Fandi. Terima kasih, sudah mengajariku cara menjadi manusia yang benar." Kini rumah itu bukan lagi rumah mewah penuh kesombongan, tapi rumah yang menyimpan kisah tentang seorang pemuda desa yang datang tanpa pamrih dan pergi meninggalkan cahaya. Cahaya yang menyembuhkan bukan hanya suara seorang anak kecil, tapi juga hati seorang ibu yang akhirnya belajar arti ketulusan.